Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaatnya fi dini dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Dzikir atau keutamaan berzikir, hadis yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahli surga tidak akan menyesali apapun segala sesuatu di dunia kecuali atas waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah di dalamnya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Setelah manusia memasuki surga, maka akan ditunjukkan kepadanya bahwa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala satu kali saja akan berpahala sangat besar, bahkan sebesar gunung. Pada saat itulah manusia akan merasa sangat merugi besar dan menyesal. Tetapi orang-orang yang ketika di dunia telah menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merasa sangat beruntung. Ibnu Hajar rahmatullah alaih dalam Al-Munabihat menulis bahwa Yahya bin Mu'adz Razi rahmatullah alaih dalam doanya selalu mengucapkan, wahai Tuhanku, malam tidak akan terasa indah jika tanpa bermunajah kepadamu, dan siang tidak akan terasa indah jika tanpa ketaatan kepadamu, dan dunia tidak akan terasa indah kecuali dengan berzikir kepadamu, dan akhirat tidak akan terasa nikmat kecuali dengan ampunanmu, dan surga tidak akan terasa nikmat kecuali dengan memandang wajahmu. Siri rahmatullah alaih berkata, saya melihat Jurjani rahmatullah alaih sedang menumbuk bahan makanan untuk diminum. Lalu saya bertanya kepadanya, mengapa makanan ini ditumbuk? Jawabnya, saya telah membandingkan waktu antara mengunyah roti dan menumbuk makanan lalu diminum. Ternyata dengan mengunyahnya lebih menyita waktu. Selisih waktunya bisa digunakan untuk berzikir Subhanallah sebanyak 70 kali. Karena itulah saya telah meninggalkan makan roti sejak 40 tahun yang lalu, dan sebagai gantinya saya menumbuk makanan ini untuk saya minum. Mansur bin Mu'tamar rahmatullah alaih menulis bahwa ia tidak berbicara dengan siapapun setelah Isya selama 40 tahun. Dikisahkan juga bahwa Rabi' bin Haisam rahmatullah alaih selama 20 tahun selalu menulis apa yang diucapkannya di sehelai kertas, dan pada malam harinya ia akan melakukan muhasabah. Berapa banyak ucapannya yang penting dan berapa banyak yang tidak penting. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari hadis tentang pentingnya kita senantiasa memperbanyak zikrullah di setiap saat dan keadaan. Dan juga dikisahkan dalam hadis ini banyak para tabi'in, ya, para sahabat dan tabi'in dan tabi'in di dalam berzikir kepada Allah Ta'ala ini sangat memperhatikan. Sehingga waktu-waktu yang tersita jangan sampai sia-sia. Karena setiap waktu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bersumpah demi waktu, ya, sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, ya, kemudian beramal soleh dan berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Maka dengan demikian mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin agar mendapatkan manfaat, ya,
yang sebesar-besarnya, baik manfaat di dalam kita menggunakannya untuk kemaslahatan, memberikan manfaat kepada sesama kita, khairun nas anfa'ahu linnas, maupun manfaat untuk ibadah kita, termasuk ibadah zikrullah yang mudah dilaksanakan. Kita bisa dalam berkendara, kita bisa di dalam bekerja, kita bisa di dalam santai kita dengan berzikrullah. Maka inilah satu nikmat yang Allah berikan, dan ucapan satu kalimat Allah, ya subhanallah, alhamdulillah, ini akan Allah tanamkan pohon di surga. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka tanaman yang akan kita petik besok di akhirat semakin banyak apabila kita memperbanyak zikrullah itu, insyaallah. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.